Ini keterangan ini di bawah sumpah enggak, Mas? Tanyakan. Karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh enggak, bukan yang bentar dulu. Ini harus asli. Nanti saya berikan kesempatan baru Mas Roy. bantah dengan ilmiah, Bang. Enggak, ini ilmiah. Iya, bentar. Kamu menerangkan ini di bawah sumpah atau enggak? Ngerti sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tunjuk-tunjuk saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke Mas Roy. Kamu siapa? Oke. Saya Roy Suryo. saya. Ada apa? Saya Roy Suryo. Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia mengatakan di bawah sumpah bahwa ijazah Siapa di bawah Jokowi sumpah di palsu. sini? Siapa di bawah sumpah di sini? Ijazah Jokowi palsu. Sekarang kamu harus meralat yang di Solo. Saya Kalau mau enggak, jelaskan nanti kita bahas itu. Saya ini berikan bohong, kesempatan nggak ada pada Mas artinya Roy. sama sekali Oke, ini. silakan. Iya, nggak ada Udah artinya. ngapain juga Biarkan kita publik. dengerin ini nggak ada. Biarkan Jangan, enggak, Mas Roy ini jangan kemudian nanti publik berpikir Mas Roy nggak mau dengar karena Mas Roy menyatakan bahwa ini nggak punya dia harus jawaban disumpah untuk dulu. ini. Dia harus disumpah dulu kalau mau menerangkan Nggak, ini. di pers nggak ada sumpah. Nggak apa-apa, tapi kan berarti bohong wong dia di sana disumpah di Oke. sini enggak kok. Oke, kita dengarkan dulu. Iya, Setelah itu baru aduh. saya berikan kesempatan untuk Mas Roy. Dengarkan keterangan tidak Saya di bawah berikan sumpah. kesempatan untuk Mas Ya, Roy ini. setelah kita dengarkan dari Bung Rismon. Silakan Bung Rismon. Oke, lanjut. Apalagi? Nah, ini dengan artis. Oke, ini Pak Ya. Prabowo nih. Nah, Kenapa mesti statement yang presiden? beredar akibat narasi-narasi sesat bahwa kalau kecocokan itu harus 80%. Oke. Di dalam art face itu ada apa namanya age features namanya. Age features artinya apa? Kecocokan itu dipengaruhi oleh rentang usia yang jauh. Kalau rentang usianya 30 atau 20 tahun ke atas, maka kecocokannya ya di banyak paper dituliskan bahwa ambang batas minimumnya adalah 35%. Dengan ambang batas optimumnya adalah 60%. Nah, kita lihat di sini izin ke Pak Prabowo Subianto. Ya, di sini Pak Prabowo Subianto presiden saat ini, foto terkini, dan ini ketika beliau itu awal berkarir di karir atau militer. Nah, kita lihat ya. Match similarity cosine similarity-nya hanya 55,38%. Kalau penyesatan dikatakan harus 80%. Tidak ada yang mujizat seperti itu. Ya, jadi rentang optimumnya adalah 60% kalau beda usia itu 30 tahun ke atas. Nah, kita perhatikan terus, coba dibalik. Next. Oke. Next. Nah, di sini. Nah, lihat, kalau kita bandingkan fotonya Pak Jokowi di ijazah, bisa diam nggak sih? Kalau ketawa nggak apa-apa. Iya, oke. Kalau hujat jangan. Match similarity kita lihat di sini antara foto Pak Jokowi dengan artface dengan ketika beliau jadi presiden itu 57,37%. Lebih besar hampir dari Pak optimum. Prabowo. Oke. Hampir optimum ke arah 60% dengan mengingat rentang usia itu 20 sampai 30 tahun ke atas. Nah, inilah yang selalu digembar-gemborkan dengan narasi sesat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu sama dengan Pak Dumatno. Ternyata setelah kita uji ya dengan model artface yang cukup besar dengan banyak banyak layer dan simpulnya itu modelnya sekitar berukuran 500 megabyte, sudah dilatih dengan wajah Asia, bukan hanya wajah Eropa, itu kita dapatkan ini. Match similarity-nya cuma 24,20%. Artinya apa? Di bawah ambang batas minimum 35%. Ini Pak Dumatno. Ya, Dumatno. Belumnya disebut itu fotonya Pak Dumatno. Ini. Jadi 24%. Oke. tidak secara serampangan mengatakan kalau kita lihat, nah itu dulu belah tengah, sekarang kok belah pinggir, kacamata, nggak kacamata, kumis atau enggak, itu bukan saintifik. Itu adalah bias ya di dalam kinerja otak connecting the dots sehingga mengatakan bahwa itu tidak sama. Tetapi kalau secara matematik, ini full matematik ini Bang. Itu parameter kinerjanya ya. Oke. Similarity histogram, cosine similarity dan lainnya. Nah, inilah kita lihat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak sama dengan Pak Dumatno. Bahkan saya juga punya yang foto lainnya ya. Untuk yang diduga Ari Mulyono lah segala macam, itu sama, mirip di bawah 35%. Lanjut.
Oke, di sini analisa lapisan visual yang sering ditertawakan Mas Roy, ya kan, bahwa ada translasi, rotasi, yaitu memang bagian dari digital image processing untuk pre-processing. Itulah yang saya tidak lakukan. Ya, di sini dengan GMM Gaussian Mixture Model, ya, dengan rumus seperti itu, maka untuk 2 perbanding saya lakukan 4 sebenarnya, tapi saya tampilkan 2 saja. Di situ bisa disimpulkan bahwa, ya, di ijazah Pak Jokowi dan 2 pembanding lainnya itu logo menimpa huruf. Logo menimpa huruf. Iya, dengan Gaussian Mixture Model. Maksudnya logonya ada di... Mengunci huruf, jadi supaya tidak bisa diedit hurufnya. Jadi logonya di depan? Logonya di atas huruf. Untuk keempat, saya yang tampilkan tulisannya cuma apa? 2. Ijazah? Yang untuk tulisan apa? Tulisan ijazah? Ini loh Bang. Nah itu, Di kan bagian ada logo menimpa huruf, Iya, logo betul. timbang tindih dengan huruf. Nah, Yang pas tulisannya apa? ya semua tulisan yang menimpa itu saya cek, ya, bahwa Yang ada logonya. sama-sama lapisan visualnya kan, bahwa logo itu menimpa huruf, baik di Fronojiwo maupun yang tadi Hediatno dan Ya. Sri Murtiningsih. Keempat itu saya periksa. Jadi supaya mudah untuk memahaminya. Jadi sebelumnya diragukan karena kok hurufnya dulu baru logo gitu kan. Harusnya kan logo dulu baru diketik cetak huruf-hurufnya kan begitu. Ternyata di semua yang lain memang huruf dulu baru logo. Ya memang logo harus di atas huruf untuk mengunci huruf itu. Oke. Ya, informasi itu kan informasi teks, maka dia harus ditimpa logo. Perbandingan dengan ijazah Ada lain 4 di sih, tahun Bang. yang sama, 85. Ya, ada 4 saya bandingkan. Oke. Itu sama, identik. Oke, lanjut. Nah, inilah yang menjadi apa ini? Oke, ini adalah overlay. Saya membandingkan kemarin itu kan. Sebenarnya awalnya ini kan dengan video saya di Bali Academy, itu sekitar Maret 2025. Ya, kesalahan saya adalah jump into conclusion bahwa setelah saya rekonstruksi hasil saya foto yang saya foto dengan waktu saya foto ke perpustakaan di Fakultas Kehutanan, terus saya lakukan uji overlay salah satu font identification. Saya langsung mengatakan, jump into conclusion bahwa lembar pengesahan skripsi yang ada di skripsi Pak Jokowi itu adalah digital font Times New Roman yang baru ada di Windows 3.1 tahun 1991 atau 1993. Itulah kesalahan saya yang prematur. Salah saya berarti. dengan apa teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe, ya, perusahaan Adobe dengan teknologi PostScript Type 1 dan Type 2 dengan metode numerik persamaan polinomial kurva Bezier untuk lengkungan. Ternyata itu sudah ada di Times Roman tahun 1984. Kan Anda pernah bilang waktu itu, mana ada Times New Roman di tahun 85 kan begitu ya? Betul. Ternyata jawabannya adalah bahwa itu sudah ada di tahun 84. Times New Roman. Times Roman. Times Roman. Dengan lengkungan, teknologi lengkungan kurva Bezier yang sama. Jadi waktu persamaan matematika polinomial pangkat 3. ya, waktu Anda melakukan analisis itu yang pertama kali, kemudian Anda menyimpulkan ini Times New Roman nggak akan mungkin ada tahun 85. Nah, Anda menggunakan apa analisis waktu itu? ini salah satunya. Ketemunya Times New Roman. Iya, Times New Roman saya langsung lakukan uji coba itu. Dan ternyata benar waktu itu. Ternyata benar 90% juga. Tetapi saya lakukan juga Times Roman yang sebagai pendahulu dari Times New Roman yang sudah ada tahun 1984 yang dikembangkan juga oleh Adobe, keluarga font family PostScript Type 1 dan Type 2 itu sudah ada tahun 1984. Dan artinya identiknya berapa persen? Ya Bang, 90% nih, 91, 90%. Artinya begini Bang. Sama seperti Times New Roman. Iya, sama atau hampir sama gitu loh. Kenapa? Menggunakan teknologi lengkungan kurva Bezier yang sudah ada tahun itu, dikembangkan oleh Adobe, gitu loh. Jadi Anda salah menyimpulkan waktu itu. Yes, itu. Terus? Itu yang penting, salah menyimpulkan. Oke. Catat itu dulu, catat. Nah inilah ya Times Roman
Ini lihat, perhatikan ilustrasinya, sudah lengkungan seperti Times New Roman yang kita miliki sekarang. Ya. Itu sudah ada tahun 1984. Adobe PostScript, teknologi kurva Bezier. Ya, kurva Bezier ini kalau bisa dilihat ini persamaannya, polinoma pangkat 3 dan untuk membentuk Ya, lengkungan-lengkungan. Intinya Times Roman lah, bukan Times New Roman. Yes. Terus sudah ada juga laserjet saat itu tahun 1984. Laserjet sudah ada. Laserjet dengan teknologi bahan padat. Kok waktu itu Anda nggak temukan ini? Itulah, ya kan? Peneliti boleh salah kan, Bang? Oke. Nah, terus, nah inilah kurva Peneliti boleh Bezier. salah, kalau nggak salah besar itu salah besar itu udah. Nah, kurva Oke. Bezier. Terus ini implementasi overlapping, timbang tindih sama mirip dengan overlay. Ya, saya dapatkan juga di 4 ijazah juga mirip setelah saya lakukan preprocessing berupa misalnya normalisasi resolusi, normalisasi translasi dan rotasi. Karena apa? Karena pengambilan objek digital. Kalau pakai kamera maka dia berputar atau bergeser. Lanjut. Oke. Nah, ini analisa pola draw. Artinya apa? Saya di sini memeriksa dengan local binary pattern dan metodologi lainnya. Itu memeriksa dari tepi-tepi hasil cetakan itu, apakah itu produk dari laserjet, inkjet berbahan cair, ya, baru dot matrix atau ketikan Jawabannya? manual, laserjet Dan laserjet itu ada tahun 85. 84. Mulai tahun ada. 84. Ya, 84. Kalau inkjet nggak ada. Ya, inkjet saya nggak tahu tahun berapa inkjet. Laserjet malah ada di Teknologi tahun. laserjet yang berbahan padat itu sudah ada tahun 1984. Maka saya simpulkan di sini bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi, 1, digital font, Times Roman yang sudah ada, dan laserjet. Itu kesimpulan ilmiah saya. Oke, lanjut. Oke. Sudah habis katanya? Ada Bang yang lain. Sudah 9 ya? Udah nggak ada lagi katanya. Ada ya, 9 gambar. Penelitiannya mana nanti? Udah. Oke, bisa disampaikan aja. Oh, jadi begini, dari sini ya, maksud saya begini. Oke lah, saya punya argumentasi ilmiah yang dibilang nggak penting katanya. Oke, terserah ya. Tapi kalau punyanya Bonatua ya penting ya kan gitu kan bukunya. Nah, oke, kita selebrasi. Katanya ini adalah laboratorium hukum. Tapi jadikan juga ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah di mana buku saya bantahlah secara ilmiah, bukan di print, dicetak dan disobek-sobek, ditertawakan, apalagi di dialog kebangsaan di Bandung kemarin. Bagi saya itu mirip dengan PKI. Ya. Buku disobek-sobek, cetak apanya itu, print apanya, covernya disobek-sobek dan semua tertawa. Buku yang lama ini ya? Iya. Kalau pihak mereka mengatakan ini kita jadikan laboratorium hukum, coba ayo kita jadikan ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah, bantah ini bukan dengan serangan-serangan lainnya selain serangan ilmiah. Gitu aja Bang. Oke.